Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, kali ini saya akan coba review dari penggunaan saya di ROM Havok yang terbaru 3.6 yang buat wired ya. Dan tadi buat animasinya, dan buat kalian yang mau ambil bot animasinya dan coba di ROM yang lain, kalian bisa cek di deskripsi untuk link dari bot animasinya doang guys. Oke, dan ini dari home screen-nya ya, dan sedikit berbeda dari wallpaper bawaannya sih. Cuma nggak pengaruh banget sih wallpaper ya. Dan di sini penggunaan baterai saya juga sudah lowbat guys, 18%. Yang sebelumnya saya pakai sosial media dan saya ngegame ya sampai berjam-jam sampai lowbat ini sebenarnya. Dan di penggunaan game saya berjam-jam itu cuma suhunya 42 derajat ya. Untuk suhu segitu sih masih normal buat saya, nggak terlalu panas-panas banget. Dan sampai lowbat nggak terlalu nge-lag atau nge-frame mainnya, jadi masih aman ya. Dan di sini saya juga sudah cobain buat ngerekam layar dari bawaan, dan Gcam ini masih normal-normal aja buat suaranya, jadi masih aman. Dan dari kameranya bawaan kayak gini doang ya. Ada AI dan dynamic modenya nggak ada karena ini pakai kamera standar doang. Dan lebih stabil sih menurut saya daripada yang di Android 10 yang MIUI 12 ya, lebih stabil kalau kamera bawaan kayak gini. Dan kayak gini doang settingannya, fitur-fiturnya. Cuma saya biarin pakai standar doang sih. Dan untuk video juga sudah lumayan enak ya. Bisa 4K juga untuk video bawaannya. Cuma tergantung sih, lebih recommended pakai Gcam sebenarnya kalau pakai buat foto-foto. Dan di ROM ini juga sudah include kamera 2 API, bisa langsung install Gcam ya. Cuma kebetulan saya di sini nggak menginstal guys. Cuma nggak masalah, yang penting bisa kan. Dan dari aplikasi nggak ada pemutar musik, nggak ada pemutar perekam suara, dan perekam layar juga nggak ada. Cuma saya install sendiri untuk pemutar musiknya. Dan perekam layarnya kalian bisa cari di status bar guys, perekam layar. Untuk perekam suara nggak ada kayaknya, jadi satu mungkin ya di perekam layar ini. Dan saya juga sudah cobain ya di sini, kalau kalian mau pakai rekam layar suara internal atau suara dari HP, kalian bisa pakai internal ya. Dan kalau kalian mau ada suara luar yang kayak kalian ngomong mau direkam, jadi pakai yang mikrofon ya. Jadi kalian harus sambung mikrofon di sini eksternal ya, ada sambungan eksternalnya juga. Tapi kalau mau suara dari HP doang pakai internal doang. Dan ini saya sudah cobain guys, ini masih normal ya. Saya cobain sampai 1 menit dan bagus-bagus saja, hasilnya normal, gambarnya juga bagus ya. Jadi kayak gitu. Dan di sini juga ada FPS info ya, jadi saya aktifin aja FPS infonya biar bisa tes sambil nge-game juga nanti. Dan yang lain ini sound ini nggak terlalu penting sih. Fitur-fitur yang lain sih masih sama aja ya, ada AOD ya kayak gitu. Untuk pakai jaringannya juga masih normal-normal aja sih di penggunaan saya. Cuma saya pakai internet di SIM 1 ya, saya nggak pakai di SIM 2. Kalau SIM 2 bisa habis pulsa guys, itu kalau saya. Jadi beda-beda orang kan, beda-beda penggunaannya. Dan di sini langsung kita lihat di jaringannya doang ya. Sebelum kita ke tentang ponsel, di sini jaringannya banyak banget, 4G only bisa. Dan saya pakai di SIM 1 doang sih untuk jaringan internetnya. Cuma tergantung kalian ya, kalau saya nggak di SIM 2. Dan masih normal-normal aja sih di penggunaan saya kalau di SIM 1 ya. Dan hotspotnya juga normal, jadi bisa lah kirim file via Share, jadi masih aman ya, masih aman. Jadi ini ROM Havok ini enak banget buat sosial media, ini adem banget, seriusan guys, adem banget. Dan kalau kalian ngegame berjam-jam juga dia nggak panas yang berlebihan ya, 42 derajat doang. Dan dari tentang ponsel kita lihat langsung spesifikasinya. Di sini Android 10 dan versinya yang 3.6 yang terbaru saat ini. Dan di Havok tuh ada 2 opsi, yang dengan gaps atau tanpa gaps, yang kalian mau pilih aja salah satu kok. Dan dari kernel bawah juga dia tetap pakai RAD yang terbaru 4.6 ya. Dan saya lihat juga di pembaruan yang lain ternyata Havok Fun Edition sudah ada update, ternyata kemarin 3.5 dan sekarang sudah ada 3.6 buat wired ya. Jadi saya pengen cobain buat Fun Edition juga, dan saya pengen lihat
dari yang kelihatan dari tentang ponsel dan lain-lain settingannya, apa sih yang berbikin berbeda? Kalau sama aja ya ngapain harus pakai Fan Edition atau atau official ya. Jadi ya kayak gitulah. Tapi untuk di official ini enak banget guys. Beneran sudah lebih stabil dari versi sebelumnya. Sainganlah sama Corvus. Corvus juga sebenarnya enak. Jadi kalau Corvus dan Havok ini salah satu pembedanya dari kernel, dan di sini thermal settingnya nggak ada ya, kayak Xiaomi partsnya nggak ada. Kalau Corvus sudah ada Corvus parts. Kalau di sini sudah dihilangkan guys. Di sini nggak ada Xiaomi parts ataupun kayak di Corvus, itu salah satu pembedanya dari kernel juga. Dan di sistem kita lihat di opsi developer dan free RAM saya 200 MB sekian ya. Kita lihat saya dari tadi sambil ngegame doang sih, dan free RAM-nya 200 sekian, dan saya yakin ini masih normal aja karena kalau habis ngegame ya. Tapi di sini walaupun free RAM segini masih enak, gak nge-lag sama sekali, dan penggunaan yang lain gak masih aman semua guys ya. Dan ini dari RAM 3GB jadi wajar aja ya. Kalau di RAM 4 bisa lebih besar lagi untuk free RAM-nya. Dan di sini nggak ada updaternya, jadi nggak bisa update via OTA, jadi update via TWRP doang untuk di ROM ini. Dan di ROM ini juga sudah ada bahasa Indonesia, jangan takut ya. Rata-rata semua AOSP sudah ada bahasa Indonesia guys, jadi aman, tentram, dan enak ya. Di sini kita lihat sidik jari dan ada face unlock. Jadi di versi 3.5 sudah ada face unlock, di 3.6 juga masih ada ya. Dan di fingerprint saya sudah masukin, ini cepat banget guys, ini lumayan. Jadi kalian bisa cobain ya. Jadi ini sudah lumayan enak. Untuk di face unlocknya jadi kayak gini settingannya, cuma bisa masukin satu data wajah doang ya, nggak bisa lebih dari satu, dan kayak gini doang. Tapi masih stabil sih menurut saya. Dan di lokasi saya juga sudah cobain guys. Jadi kayak share di lokasi via WhatsApp ataupun di Maps, jadi cepet banget buat ngelok lokasi, jadi masih aman ya. Dan kita lihat yang lain dari suara. Kalau suara sama aja, cuma kita matikan ya, nggak perlu ya. Dan di sini tema gelapnya sudah lumayan banyak di aplikasi, sudah support. Dan yang lainnya kayak gini ya, ketuk 2 kali sudah ada juga. Dan kita lihat di penggunaan baterai guys. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Di sini penggunaan baterai, ada pengisian pintar dari smart charging ya. Dan di sini pengisian penuh terakhirnya 19 jam yang lalu, dapat pengisian penggunaan layarnya 6 jam, lebih dikit 6 jam lah ya. Suhu sekarang 36 derajat ya, wajar sih. Dan kita lihat, dan ternyata sehabis restart tadi hilang, grafisnya hilang ya. Dan kita lihat di sini dapat shot ngegame 2 jam sekian guys, untuk game PUBG 2 jam lebih dikit. Dan dapat layar 6 jam lebih. Jadi kalian hitung sendiri aja kira-kira kalau dapat shot layar 6 jam, penggunaan game PUBG 2 jam, jadi lumayan lah hemat ya untuk di ROM, walaupun pakai kernel bawaannya juga masih standar enak. Dan kita lihat juga di sini pusat Xiaomi konfigurasinya ya dari Havok. Di lainnya pasti ada mode permainan, sudah wajib ada gaming mode, jadi kalian bisa aktifin kalau kalian nggak pengen diganggu notifikasi pada saat main game ya. Dan yang lain ini dari settingan status bar, yang salah satu baru dari jaringan dan dari icon-icon baterai kayak gitu-gitu sih, nggak terlalu penting-penting amat sih. Menurut saya sih biasa aja ya, nggak terlalu penting kalau yang kayak gini-gini, karena saya lebih senang pakai yang standar-standar doang. Jadi kayak gitu, masa nggak terlalu penting banget sih yang kayak gitu, saya lebih suka yang simple standar. Dan dari header image juga ada ya, cuma di sini kalian standar doang. Kalian kalau ada gambar yang lebih bagus bisa pilih sendiri aja daripada pakai yang di sana. Tampilan di sini juga ada ambience-nya, cuma saya aktifin pakai yang standar defaultnya, saya biarin. Di gestur di sini settingan gestur guys kayak gini, jadi masih standar semua sih settingannya ya. Untuk
tombol juga ada. Dan kita lihat dari yang lainnya, dari Bluetooth masih bisa aktif. Dan yang terakhir ini sudah ya, hotspot dan wifi. Dan kita lihat juga buat ngegame sekalian ya. Tapi kita lihat di sini di CPU Z nya clock speednya 196, jadi clock speed segini standar ya, bukan yang OC. Kalau OC biasanya 221 guys. Cuma di sini masih enak buat ngegame beneran, masih stabil. Dan GPU nya 512 ya. Jadi kalau menurut saya Wayrat sama Note 8 tuh nggak terlalu beda jauh sih untuk perbedaan untuk ngegame dan sehari-hari. Jadi cuma beda sekilas yang dilihat sama sekilas feel yang pas dipegang doang bedanya. Cuma kalau buat ngegame itu nggak jauh beda sebenarnya guys. Dan kita cobain buat ngegame juga ya. Oke guys, jadi di sini kita coba buat ngegame bentar ya. Dan tadi baterai 17% dan kita cobain juga ya. Buat lihat dari grafis dulu, di sini juga bisa high ya. Jadi sedikit pembeda, kalau di Note 8 tuh nggak bisa HD ya. Jadi bisa smooth high doang. Tapi di Note 5 ini masih lebih enak karena custom kernelnya lebih banyak. Cuma di Note 8 saya belum coba ya. Kita pakai yang high, di audio juga high ya. Jadi kayak gitu. Dan nanti kita liatin berapa dapat durasi dan berapa dapat suhunya, nanti kita lihat di akhir video ya kalau kelar. Like ini guys. Oke guys, jadi kita main hampir 10 menit dari game PUBG ya. Dan tadi 17% baterainya, dan kita lihat berapa baterai dan suhunya aja langsung. Oke, suhunya 41 derajat dan sisa baterai 13% ya. Tadi dari 17, jadi kurang lebih hampir 10 menit berkurang 4% ya dari ngegame dari tadi. Saya cuma main 2 match atau 3 match tadi itu guys. Oke, kalau gitu kayak gitu doang review singkat dari ROM Havok yang terbaru ini ya. Jadi ini lebih stabil buat semuanya, dari rekam layar, kamera, dan penggunaan buat baterai untuk ngegame dan sosial media juga sudah stabil sih menurut saya di ROM ini ya. Jadi buat kalian yang mau pakai ROM Android 10, kalian bisa di Havok atau enggak di Corvus ya. Di Corvus juga bagus, di Havok ini juga seriusan bagus juga guys, enggak kalah bagus ya. Oke guys, mungkin buat gitu doang review singkatnya. Buat kalian yang pengen cobain, kalian bisa cek link download di deskripsi guys. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe.